Digital Indonesia, Mr. Sanjeev Bala dari Anami Films. Kemudian juga ada Bapak Vicky Saputra, kami persilahkan. Mr. Randall Alwi dan juga Bapak Ardi Setia Dharma. Yes, Pak Ardi kami persilahkan untuk bergabung bersama dengan kita. Oke, silakan. Oke, teman-teman media boleh di tempatnya dulu ya, karena di depan masih ada teman-teman cast yang hadir hari ini. Silahkan Kak Arul boleh ke tempat yang sudah disiapkan untuk teman-teman media. Baik, pertama mungkin langsung ke Pak Andi Budiman. Pak Andi, menarik sekali setelah kemarin di sosial media dikasih teaser, trailer, dan sekarang udah ada official trailer dan juga official poster. Pak Andi, ini boleh dijelaskan Pak Andi, mengingat di 2024 ini sudah kurang lebih ada 30 film horor yang tayang di bioskop di Indonesia, dan Kosa Gelap hadir di tengah-tengah keriuhan film horor di Indonesia tanggal 3 Oktober nanti. Gimana Pak Andi, silakan. Oke, thank you. Terima kasih kepada semua teman-teman media yang sudah hadir sore hari ini. Kalau kita mempersiapkan film horor sebenarnya bukan cuma baru tahun ini. Saya ketemu partner saya Robert Roni ini dari sejak 2018. Pitch-nya Robert Roni ke saya waktu itu sebelum kita punya company namanya Paragon Pictures. Yang pertama mau kita bikin itu ada 2 project. Satu Backstage, satu lagi Kuasa Gelap. So project ini disiapin dari 2018. Jadi persiapannya luar biasa panjangnya. Nanti biar dia cerita sesusah apa bikin film seperti ini ya. Jadi kita tidak gara-gara tahun ini 30 film horor kita baru buat. Skripnya aja perlu waktu 4 tahun untuk develop. Tapi berkatnya baru tahun ini untuk siap. Jadi kita siapkan untuk terbaik untuk para penonton dan teman-teman. Yes, itu dia. Pak, menariknya adalah kemarin di komentar-komentar netizen di teaser trailer Pak yang sudah dirilis di sosial media, banyak komen-komen yang excited, ini adalah warna baru untuk di horor yang ada di Indonesia. Gimana Pak Andi menanggapi hal tersebut? Excitement dari teman-teman penonton di Indonesia ini sangat tinggi Pak, silakan. Salah satu tantangan waktu itu adalah kita percaya nggak film ini bakal diterima dengan tangan terbuka oleh teman-teman di Indonesia. Jadi waktu akhirnya kita mempelajari, cukup lama persiapannya, tapi saya masih belum pede untuk meng-greenlight project-nya sebenarnya. Jadi waktu itu idenya adalah gimana cara mengkomunikasikan, bukan cara membuat. Kalau soal membuat, tim partner saya dan teman-teman ini luar biasa, tapi mengkomunikasikan gimana. Sampai waktu itu ada satu film yang di Indonesia, Hoax Exorcist, waktu saya pelajari, baru saya lihat, oh berarti kedekatan representasi dengan kita itu adalah bahwa ini diangkat dari kasus nyata. Jadi story dari kasus nyata ini sangat-sangat penting. Karena apa? Kita nggak mau bercerita bahwa kita mau menyatakan orang tidak mau. Kita kepengen menunjukkan bahwa this is Indonesia, keragamannya bukan cuma yang baik, tapi yang buruk pun ada seperti ini. Jadi kita kepengen angkat dari kasus yang dua. Itu ya, tepuk tangan untuk Pak Adi Budiman. Terima kasih Pak Adi. Nanti kita ngobrol lagi dengan produser dan juga teman-teman cast yang bersama dengan Pak di sini. Sekarang kita akan bergeser ke Bapak Wahyudi dari Nuon Digital Indonesia. Dengan latar belakang perusahaan game dan musik, sinergi apa nih Pak antara Nuon Digital Indonesia dan film Kosa Gelap yang membuat Nuon tertarik untuk terlibat sebagai eksekutif produser di proyek ini? Pak Wahyudi, silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum rekan-rekan media semua. Tadi sampaikan saya Wahyudi, VP Digital Lifestyle dari Nuon Digital Indonesia. Sekaligus perkenalan mungkin. PT Nuon Digital Indonesia itu perusahaan digital enterprise di bawah Telkom Group. Mungkin kalau tadi disebutkan ada game dan musik, ada lagi yang ketiga sebelumnya. Kita juga memprovide konten di Telkomsel, di IndiHome, dengan video.com, dengan WeTV, dengan program Netflix juga gitu ya. Nah tahun ini perdana, sejak saya ketemu Pak Robert dengan Pak Andi, jadi percaya tahun ini kita harus ikut membuat sebuah konten setelah selama ini kita hanya menyediakan daripada konten kreator dan provider. Ini film pertama kami setelah berapa tahun, setelah diskusi dengan beliau-beliau, kami percaya bahwa ini saatnya Nuon turun. Kenapa kami percaya? Satu, yang pertama, premis film ini baru dan segar di tengah industri film di mana genre horor sangat dominan di Indonesia, dan kita tahu bahwa industri film saat ini tumbuh cukup besar. 3 tahun lalu 51,2 juta, sampai Juni ini infonya sampai 40 juta, bahkan mungkin bisa lebih 60 juta, dan horor salah satu mainstream di industri ini. Yang kedua, ini segmennya menarik buat kita. Kenapa menarik? Karena ternyata berdasarkan riset yang cukup panjang,
Dan tadi saya setuju dalam diskusi dengan kita juga bagaimana strategi komunikasi, pemilihan casting yang pas dan keseriusan Paragon untuk membangun film ini. Nah mudah-mudahan kami dari Telkom Group yang non ini memulai ikut terlibat membangun industri film, diawali dengan kerjasama di Kuasa Gelap dengan Paragon dan Ilyasos ini. Mungkin demikian. Yes, berarti bisa dibilang ini bukan ini ya Pak, bukan satu-satunya, tapi ini menjadi langkah awal pertama bersama dengan Paragon ya Pak. Betul. Siap. Terima kasih tepuk tangan dong untuk mewakili dari Non Digital Indonesia. Kita ke Mr. Sanjeev Bala. Mr. Sanjeev, given Anami Films experience producing international films and domestic titles, why do you choose to support Kuasa Gelap? Thank you very much for the question. Sorry, I'll answer in English as well. I represent Anami Films, which is the media and entertainment arm of the KNS Group. We are a diversified conglomerate, very proudly Indonesian. When Paragon broached the idea of this movie, we were quite intrigued and happy. It was a very unique and interesting concept. We also feel that through this movie, we are bringing world-class horror elements to Indonesian sensibilities, which is really good to elevate and diversify the horror genre in Indonesia. And Anami Films for sure wants to be a part of this diversification. As regarding our relationship with Andy, Robert Ronnie, Paragon, Idea Source is concerned, we share an excellent relationship. And I think if we have to be a part of this diversification, there can be no better partners than them to do this. So thank you very much for the opportunity as well. Yes, thank you Mr. Sanjeev. Selanjutnya kita juga punya Bapak Vicky Saputra dari Netsmi Kreasi Indonesia. Pak Vicky, menarik sekali dengan latar belakang perusahaan Payment Gateway. Boleh dijelaskan Pak, Netsmi Kreasi Indonesia tertarik untuk mendukung film ini, alasannya kenapa Pak? Silakan. Oke, thank you. Saya ikutan kenalan dikit juga kali. Silakan Pak. Karena mungkin paling aneh dibandingin yang lain gitu. Oke, nama saya Vicky, saya CEO dari Nesmi. Kalau ditanya kenapa kok kita ikutan juga, pertama kalau alasan unofficialnya sih mungkin behind the scene-nya ya karena Bro Andi sendiri gitu. Actually sesimpel itu. Karena I know him quite well dari sejak cukup lama, dari sejak pertama kali ide mengenai film fun kali ya. You're sharing about those ideas. So very interesting dan itu satu. Kedua pastinya karena fokus kami itu Nesmi lebih ke arah payment gateway dan kita banyakkan mainnya B2B, B2C, maksudnya community ya, bukan customer. B2G juga kita lihat kayaknya tahun ini coba deh kita coba masuk ke ekosistem digital yang lebih luas lagi. Ya makanya kita coba gimana kalau di film ini kira-kira kita juga ikutan partisipasi support ya, harapannya bisa memberi warna baru yang oke lah ya, kurang lebih seperti itu ya kalau dari saya. Oke, siap. Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Vicky. Thank you Pak Vicky. And now we go to Mr. Randall Alwi from KMEF. As a media and a content investment firm, what other factors do KMEF to support the filming of Kuasa Gelap? Mr. Randall, please. Thank you for the question.